Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk sahabat botanikal. Semoga kita diberi rezeki yang banyak, halal barokah, juga diberi kesehatan satu keluarga. Yang lagi sakit lekas sembuh, lekas beraktivitas. Perkenalkan, nama saya Irfan. Jangan lupa subscribe-nya, dukungannya, dan like-nya ya. Atau mungkin komen-komen silakan. Untuk kali ini kita mau review yang namanya buah apukat dari Wina. Ya. Maaf ini di dalam ruangan, nggak seperti biasanya. Biasanya kan di lahan. Dikarenakan sekarang hujan dan ini apukat ini itu jatuh kisaran 1 minggu yang lalu. Jadi ini udah tua, udah matang dan ternyata sudah lumayan empuk ya, lumayan empuk. Nanti kita akan belah, kita akan review apakah apukat Wina ini kematangannya itu merata ataukah tidak. Dikarenakan kebanyakan dari apukat Wina kalau misalnya untuk penebas dari apukat itu biasanya tidak melihat apakah itu sudah tua ataukah masih muda. Nah, itu semuanya akan dirampet alias dipanen semua dari apukat tersebut. Ya, misalnya apukat peluang, apukat Wina ataupun apukat muria, pasti dirampet semuanya. Nah, tidak mengindahkan yang namanya udah tua ataukah tidak. Nah, untuk sahabat botanikal, kalau untuk apukat jujur saja, kalau bagusnya untuk dipanen itu saat sudah tua. Karena kalau misalnya masih muda, itu mungkin dari segi kematangan mungkin bisa merata, tapi dari segi rasa tidak 100% bisa normal. Jadi harus memang mengindahkan yang namanya tuanya dari si apukat. Nah, kalau apukat Wina itu bisa berdampak ya, kita menerangkan tentang Wina ini bisa berdampak yang namanya kematangan tidak merata jikalau dipanen saat dia masih muda, kurang tua lah. Nah, jadi untuk sahabat botanikal silahkan kalau semisalnya tertarik untuk menebas ya, bisa dipanen secara berkala. Nah, itu kalau misalnya apukat Wina itu pasti dari segi kulitnya itu kurang menarik, memang dari segi kulit kurang menarik, tapi nanti kematangan akan puas, pelanggan pun akan puas. Nah, seperti itu. Jadi harus mengindahkan yang namanya apukat yang kita panen tapi ya secara ya sudah tua. Itu kita mengindahkannya seperti itu. Kita langsung saja review ya. Oke, nah sahabat botanikal, salah satu dari apukat yang bisa ditanam di dataran yang tinggi ya, ini adalah apukat dari Wina, yang mana produksinya memang sangat luar biasa bagus. Tapi kalau misalnya ditanam di lahan kayak lahan-lahan yang MDPL-nya rendah itu agak sedikit riskan, dikarenakan memang ini khususnya itu dataran tinggi. Jadi kalau misalnya ditanam di dataran rendah itu bisa saja kematangan dari si apukat tidak merata ke seluruh bagian dari apukat tersebut. Dan masa panennya harus diterangkan itu harus 90% ya. Kalau misalnya kurang dari 90% kayak gimana, nanti bisa berdampak oleh yang namanya rasanya, 1, kemudian nanti kematangan yang tidak merata, 2. Jadi harus diindahkan. Meskipun tua, kulitannya kurang bagus, nanti rasanya akan berbeda. Nah, untuk yang ini sudah tua, siap untuk dibelah ya. Kita langsung saja belah. Nah, kayak gini. Ini kemarin jatuh jadi kuning sekali. Nah, ini contoh yang sudah tua itu sangat luar biasa. Jadi kalau misalnya kualitasnya bagus, seringkali dirawat secara bagus, nanti kulitannya nih bahkan bisa ditetel. Nah, kayak gini. Ini salah satu dari apukat Wina yang kita tanam di dataran rendah, tapi cukup untuk perawatan. Entah itu dari perawatan buahnya, maksudnya itu pengasihan pupuk, terus kadar untuk penyiraman saat musim kemarau. Nah, itu pasti akan beda ya, yang di lahan bebas sama yang di lahan bebas tapi dekat kampung itu udah beda. Maksudnya lahan pertanian sama lahan bebas itu sudah beda ya. Nah, ini kayak gini ya, kalau memang sudah matang, sudah tua, itu dikasihkan kayak gini itu mantap ya. Kulitannya memang nggak bisa ditetel langsung nih.
Nah, ini reviewnya ya. Jadi memang tidak ulet untuk kulitannya. Beda yang namanya apukat-apukat seperti halnya peluang. Kalau peluang itu kalau matang kita iris saja, kita kletek kayak pisang itu bisa. Nah, tapi kalau misalnya apukat wina ini nggak bisa. Nah, ini adalah satu bukti bahwasannya kalau apukat wina, kalau misalnya ada bintik-bintik hitam yang kayak gini nih, kurang jelas atau gimana ya. Nah, ini kalau bintik-bintik hitam kayak gini itu bukan karena terserang oleh lalat buah, melainkan memang dari ciri khas sudah tua. Nah, kalau memang sudah tua ya kayak gini. Nah, jadi bentukannya, kulitannya itu kurang bagus, tapi dari segi kematangan bagus sekali. Nah, kayak gini ya. Nah, untuk rasanya aku agak kaget ini, soalnya ada manis-manisnya gitu. Mau coba nggak, Bos? Ini teman aku biar nyoba langsung aja ya. Silahkan dicoba, Bos. Nah, jadi biar jadi review juga. Ini teman satu kampung ya. Biar langsung saja, nggak usah pakai apa-apa. Ini agak manis sedikit tapi memang kalau apukat wina ini beda ya. Mantap. Oke, mantap. Nah, dari segi kematangan merata, ini jelas ini merata. Utuh. Nah, tapi aslinya ini jatuh kesenggol truk, bukan kesenggol ya, ditabrak truk ya. Jadi jatuh, tapi udah tua alhamdulillah, dan dalam jangka waktu 1 minggu itu sudah siap untuk dimakan. Nah, ini salah satu yang sudah tua itu seperti ini. Kalau misalnya masih muda rasanya kayak gimana? Agak langu ya. Kalau langu itu bahasa Indonesianya saya nggak tahu ini. Ya pokoknya beda rasanya. Kalau misalnya 100% itu sudah tua, itu pasti enak kol ya. Tapi kalau misalnya masih muda terus dipanen, itu biasanya kematangan di sini tidak merata, ataupun ada salah, mungkin ada yang busuk gitu. Terus di sini baru matang. Nah, itu biasanya seperti itu. Ambune kok apa? Oh, ambune mah kaya pelem. Ambune kaya pelem. Nah, ini biar tester sekalian yang belum tahu kan, jadi bisa. Ambune kayak pelem. Ya, baunya seperti mangga katanya, like mango. Tapi kita coba aja. Enak. Enak, Cuk. Maaf ya untuk sahabat botanikal, memang orang-orang biasa jadi bahasanya kayak gini nggak apa-apa ya. Yang jelas biar review bareng-bareng, soalnya ini teman-teman datang ke sini juga biar bisa icip-icip ya. Enak, saya jamin. Oh, enak, saya jamin katanya. Aku di meses di susu barang ya. Meses di susu. Bukan nah, endorse. Emang beneran enak. Menang beneran enak ya. Jadi untuk sahabat botanikal silahkan di order ataupun ditanam, tapi kita sarankan jangan di lahan pertanian ya. Jadi memang di dekat rumah-rumah aja. Jadi kemulusan pun bisa dikontrol dan juga perawatan pun bisa dikontrol. Nah, yang kita review ini itu adalah apukat yang ada di depan rumah. Nah, ini depan rumah ini. Bentar. Nah, depan rumah. Oh iya, bawa wae nggak apa-apa. Setiap hari makan apukat. Ya ini ya. Ini adalah pohon yang pernah kita share juga, yang masa panen itu. Masa panen kita panen kisaran 1 kintal. Ini cuma satu pohon ini, dan ini diganti. Kita agak sedikit ya gimana gitu ya. Ya rada sedikit kecewa juga. Ternyata produksinya itu bagus dan kematangan pun bisa merata. Yang khusus untuk pohonnya ini dikarenakan memang kalau misalnya nyuci karpet itu airnya saat musim kemarau tidak langsung dibuang, melainkan untuk nyiramin lahannya ini. Jadi untuk airnya tidak telat ya. Nah, itu masih ada itu apukat yang memang itu masih kecil. Jadi ini selalu berproduksi ya. Ini kita panen kisaran 1 minggu yang lalu. Nah, itu
dalam jangka waktu kisaran 1 bulan biasanya itu akan berbunga lagi. Bahkan sekarang itu masih ada pentilnya. Secara terus menerus kalau yang buat yang apukat bina ini di MDPL kisaran 247 MDPL. Murah wis. Nah, karena sudah sering makan apukat, jadi buat temen aja. Buat temen, buat kesehatan. Apaan sih? Nah itulah buat teman-teman aja. Jadi untuk sahabat botanikal, jikalau memang menanam apukat bina harus tahu yang namanya lahannya itu. Maksudnya lahannya itu apakah banyak sekali yang namanya hama ataukah tidak. Kalau misalnya banyak hama, kita sarankan untuk tanam di lokasi seperti depan rumah atau belakang rumah, yang penting dalam kampung. Karena kalau di dalam kampung itu biasanya banyak sekali yang namanya kayak ayam. Nah itu kan juga mendukung juga sebetulnya. Itu ayam kan juga cari-cari yang namanya hama untuk dimakan. Nah seperti itu. Nah ini ya untuk sahabat botanikal. Oke, nah untuk sahabat botanikal, sesuai dengan apa yang kita pelajari, apa yang sesuai dengan kita pengalaman dan kita amati. Jadi ini hanya pengamatan kita sendiri ya, sesuai dengan apa yang kita lalui. Ini tentang kadar air yang ada di dalam apukat. Terkadang kita bingung yang namanya kadar air yang di dalam apukat itu, loh kok jenis ini katanya itu pulen, tapi kok kenyataannya ini berair kan gitu. Nah kita juga sesuai dengan pengalaman pribadi, ada beberapa faktor yang mempengaruhi tentang kadar air yang ada di dalam apukat tersebut. Salah satunya itu MDPL, meter di atas permukaan laut. Jadi untuk sahabat botanikal pasti sudah tahu lah, untuk MDPL itu sangat berpengaruh penting terhadap yang namanya kematangan dari si apukat itu, apakah berair ataukah tidak. MDPL kenapa berpengaruh? Dikarenakan temperatur yang ada di lokasi atau lahan tersebut itu udah beda-beda. Salah satunya misal, ini cuman misal ya, yang 700 ke atas misalnya Kendieng ya, Dieng Plateau ya. Misalnya Kendieng, kita tanam apukat di sana terus berbuah, maka kadar airnya itu pasti akan banyak dikarenakan memang Dieng itu lokasinya itu dingin. Sedangkan kalau kita tanam di lokasi yang di Borobudur, ini kan kita lagi di Borobudur nih. Ini MDPL-nya berapa? 247. Berarti di 600 ke bawah MDPL itu pasti akan beda ya. Rasanya juga beda. Kita contohkan yang lebih konkretnya lagi, itu yang terpengaruh penting ya. Ini beda jenis mungkin. Seperti halnya durian ya. Kita contohkan durian yang memang itu signifikan untuk MDPL ya, perbedaannya. Misalnya kita tanam di lokasi yang tinggi, itu pasti kadar airnya itu banyak, bahkan bisa becek. Sedangkan kalau misalnya di lokasi Borobudur sendiri, kita beli durian di Borobudur, asli Borobudur, itu pasti akan pulen. Nah seperti itu, lebih nah seperti itu ya. Nah itu tentang MDPL. Nah sekarang soal kematangan dari si buah apukat. Nah kalau kematangan dari si buah apukat itu udah beda lagi ya. Kalau misalnya kematangannya itu terlalu, itu pasti kalau kita pencet pun itu pasti kadar airnya akan langsung muncul. Karena apa? Lebih soft ya. Sedangkan kalau misalnya kematangannya itu sudah ya ibaratnya normal, ya itu pasti akan berbeda yang namanya kadar airnya. Seperti hanya yang tadi itu sudah pas, saya pencet-pencet, oh ini udah pas, tinggal konsumsi saja. Jangan sampai kita menunggu besok. Kalau kita menunggu besok, pasti kadar airnya itu pasti akan muncul banyak ya. Jadi perbedaannya itu soal kematangan. Nah ada lagi nih soal jenis ya. Sekarang soal jenis memang juga mempengaruhi. Salah satunya itu apukat peluang. Kalau apukat peluang itu memang terkenalnya itu menyerap air itu sangat banyak ya. Jadi banyak yang namanya buah yang memang itu kadar airnya itu sangat banyak sekali. Nah seperti itu dari misalnya apukat peluang. Nah seperti itu. Ada lagi nih soal iklim. Nah seperti itu untuk sahabat botanikal. Kalau misalnya memang terpengaruhnya untuk iklim, kita tidak bisa tolerir ya. Karena memang kita berurusan dengan alam, yang mana kita panen di lokasi yang memang itu musim yang memang itu panas ataupun musim penghujan, itu udah beda. Karena kadar air yang ada di dalam tanah itu akan
memang kalau misalnya apukat kalau doyan menyerap oleh air, ya maka ya itu dia akan mentransfernya atau memberikannya di buahnya. Nanti kalau buahnya itu bisa saja nanti akan banyak kadar air yang ada di dalam di dalam apukat tersebut. Nah, seperti itu. Oke, cukup sekian. Apabila ada kekurangan dan salah kata, mohon maaf, apalagi teman tadi ya. Dan jangan lupa subscribe-nya, dukungannya, like-nya ya. Dan kalau misalnya pesan bibit, silahkan ada yang ada di sini. Ini Mbak Eva ataupun Botanikal, silahkan dikontak saja. Saya Irfan, apabila ada kekurangan mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam Botanikal, salam sukses untuk semua.